Selamat datang. Hari ini kita akan coba telusuri lebih dalam soal beli properti di Jepang ya, khususnya buat kita, orang asing. Sumbernya lumayan banyak nih, dari agen real estate, analisis pasar, info visa, sampai pengalaman langsung orang. Jadi tujuan kita hari ini mau coba pahami gimana sih prosesnya, apa aja syaratnya, terus hubungannya sama visa, perkiraan biaya, dan juga manajemennya nanti. Oke, mari kita mulai aja. Pertanyaan paling dasar dulu deh. Bisa nggak sih orang asing beli properti di Jepang? Kayak rumah atau apartemen gitu? Jawabannya, ternyata bisa. Dan umumnya nggak perlu status tinggal permanen atau PR atau visa khusus. Iya, betul itu. Tapi ada catatannya ya. Kalau mau beli tanah pertanian atau hutan, itu perlu izin khusus dari pemerintah. Terus, beberapa properti yang lokasinya dekat katakanlah pangkalan militer, atau mungkin kondominium yang punya aturan internal ketat, itu kadang ada larangan juga buat WNA. Jadi, ya mesti cek detail propertinya. Oke, jadi pada dasarnya bisa, tapi ada kecualinya ya. Harus teliti. Nah, terus langkah-langkah umumnya gimana? Biasanya sih pertama cari agen real estate yang bisa dipercaya ya, yang khusus bantu pembeli. Oke. Terus, sampaikan kriteria Anda, maunya properti kayak gimana, lokasi, budget. Nanti agen bantu cariin. Kalau udah ada yang srek, bisa lihat langsung atau virtual tour dulu. Hmm, Cocok. Ajukan penawaran beli atau purchase offer. Kalau diterima sama penjual, baru deh finalisasi perjanjian, tanda tangan kontrak, terus bayar deposit. Biasanya sih sekitar 10% dari harga jual, plus nanti ada biaya buat agennya. biaya agennya itu gimana ngitungnya? Rumus umumnya itu harga beli kali 3%, terus ditambah sekitar 60.000 yen, plus pajak konsumsi lagi. Ya kira-kira segitulah. Oke. Dokumennya apa aja nih yang perlu disiapin? Nah, ini beda sedikit. Kalau Anda belum tinggal di Jepang, jadi non-resident, biasanya perlu affidavit. Itu kayak surat pernyataan status kependudukan gitu, dibikin di negara asal. Sama perlu surat kuasa atau power of attorney buat agen yang di Jepang. Oke, kalau udah jadi residen Jepang. Kalau udah residen, lebih standar sih. Siapin Sairyu card Anda, kartu identitas itu, terus Jitsuin, itu segel pribadi yang terdaftar resmi, sama bukti registrasinya. Rekening Bank Jepang juga perlu, kadang-kadang ada juga yang minta penjamin. Ah ya. Terus ada peran judicial scrivener juga ya disebut-sebut. Betul, itu semacam notaris atau pejabat hukum administrasi lah ya. Tugasnya bantu proses pendaftaran properti atas nama Anda secara legal. Ada biayanya sendiri ini. Hukum Jepang juga minta ada kontak lokal di Jepang buat proses ini. Beberapa perusahaan nawarin jasa jadi kontak lokal ini. Oke, prosesnya cukup jelas. Nah, ini nih pertanyaan sejuta umat. Kalau udah beli properti, otomatis dapat visa tinggal nggak sih? Nah, ini poin krusial banget. Jawabannya, tidak. Tegas ya, membeli properti di Jepang itu tidak secara otomatis ngasih Anda visa atau hak tinggal. Oh gitu ya? Iya, hak kepemilikan properti sama status imigrasi itu dua jalur yang benar-benar terpisah di Jepang. Nggak ada itu skema golden visa, beli properti, dapat izin tinggal. Menarik. Jadi kalau mau tinggal lama lewat investasi, gimana dong? Opsi utamanya itu biasanya pakai visa manajer bisnis. Tapi syaratnya lumayan berat. Minimal investasi 5 juta yen ke bisnis yang aktif jalan di Jepang. Harus punya kantor fisik beneran, bukan cuma alamat virtual. Dan harus mempekerjakan setidaknya 2 karyawan tetap yang residen Jepang. Wah, ketat juga ya. Iya, nah properti yang Anda beli bisa jadi bagian dari investasi itu. Tapi kalau propertinya dipakai buat operasional bisnis, misalnya jadi kantornya, atau hotel yang Anda kelola aktif. Bukan kalau propertinya cuma aset yang disewain pasif aja. Oke, jelas banget ya. Jadi, punya properti itu beda cerita sama urusan izin tinggal. Sekarang kita pindah ke biaya. Selain harga propertinya sendiri, dana tambahan apa lagi yang mesti disiapin? Nah, siapin dana ekstra ya. Kira-kira antara 8-12% dari harga propertinya. Itu buat nutupin macam-macam. Ada biaya agen tadi, terus pajak pas beli namanya pajak akuisisi properti. Ada bea materai buat dokumen kontrak. Biaya buat judicial scrivener tadi, mungkin Anda mau pakai jasa inspeksi properti juga ada biayanya. Kalau perlu dokumen diterjemahin, ya bayar penerjemah. Asuransi kebakaran itu wajib biasanya. Terus kalau pakai KPR, ada biaya administrasi bank juga. Jadi, ya lumayan lah. Itu biaya pas beli ya. Kalau biaya tahunannya gimana?
Udah punya properti, terus tiap tahun keluar duit buat apa aja? Tiap tahun pasti ada pajak aset tetap. Itu sekitar 1,4% dari nilai taksiran properti menurut pemerintah. Di beberapa area kota besar, ada tambahan lagi namanya pajak perencanaan kota, sekitar 0,3%. Oke, Terus kalau Anda beli kondominium atau apartemen, pasti ada iuran pengelolaan gedung bulanan. Jangan lupa perpanjang asuransi kebakaran tiap tahun. Sama ya, tagihan utilitas rutin, listrik, air, gas. lumayan juga ya rinciannya. Oke, sekarang soal KPR atau pinjaman bank buat beli properti ini. Gimana peluangnya, terutama buat kita yang mungkin belum punya status PR di Jepang? Nah, ini bagian yang agak challenging ya. KPR buat orang asing yang non-resident permanen atau non-PR itu memang lebih susah dapatnya. Mayoritas bank besar di Jepang masih mensyaratkan pemohonnya punya PR atau bahkan udah jadi warga negara Jepang. Jadi hampir nggak mungkin dong. Enggak juga. Ada beberapa pengecualian atau jalur lain. Misalnya, kalau punya pasangan orang Jepang yang bisa jadi penjamin. Atau ada beberapa bank kayak Prestia, dulu Citibank Jepang, terus Tokyo Star Bank punya produk namanya Star Mortgage, ada juga Suruga Bank sama Aeon Bank. Nah, mereka ini kadang punya produk KPR yang bisa buat non-PR. Oh, ada juga ya. Syaratnya lebih berat. Biasanya iya, seringkali mereka minta uang muka atau DP yang jauh lebih tinggi. Kalau residen PR, mungkin bisa DP 10-20%. Nah, kalau non-PR bisa diminta 30%, bahkan 40% atau lebih. Syarat umum lainnya juga tetap berlaku. Punya pekerjaan stabil di Jepang, minimal udah kerja 2-3 tahun, penghasilan kena pajak di Jepang, biasanya minimal 2 atau 3 juta yen per tahun, dan riwayat kredit yang bersih tentunya. Kondisi propertinya juga dinilai sama bank. Oke, jadi mungkin tapi nggak gampang dan syaratnya lebih ketat plus DP lebih besar ya? Paham. Sekarang, kita geser sedikit. Gimana kalau kasusnya beli properti tapi nggak tinggal di Jepang? Kan perlu ada yang ngurusin tuh propertinya. Betul sekali. Ini penting banget kalau Anda pemilik jarak jauh. Biasanya ada 2 lapis manajemen. Pertama, manajemen gedung atau building management, DM. Ini fokus ke perawatan fisik bangunannya, kebersihan, keamanan, perbaikan rutin gitu. Oke. Kedua, manajemen properti atau property management, PM. Ini yang urusin penyewaan. Cari penyewa, nagih uang sewa, ngurusin kontrak, nanganin kalau ada keluhan penyewa, sampai bikin laporan keuangan buat Anda. Nah, di Jepang, seringnya satu perusahaan manajemen bisa nawarin dua-duanya, BM dan PM. Jadi satu pintu gitu ya? Iya, lebih praktis biasanya. Pas milih perusahaan manajemen ini, penting banget perhatiin cakupan layanannya apa aja, seberapa efektif mereka cari penyewa biar properti nggak kosong lama, dan seberapa cepat respons mereka kalau ada masalah. Jangan sampai karena mau hemat biaya manajemen, malah nilai properti turun atau penyewa nggak puas. Bener juga. Terus kalau kita nggak tinggal di Jepang, urusan pajaknya gimana? Kayaknya ini bagian yang paling bikin pusing ya. Iya, pajak buat pemilik non-residen ini memang cukup kompleks, harus siap mental ya. Secara garis besar aja nih, ada beberapa pajak utama yang perlu Anda tahu. Apa aja tuh? Pertama, pas beli, ada pajak akuisisi properti tadi. Itu bayar sekali. Terus, tiap tahun ada pajak aset tetap, yang 1,4% plus pajak perencanaan kota 0,3% itu. Nah, kalau propertinya Anda sewakan, penghasilan sewanya itu kena pajak penghasilan di Jepang. Tarifnya progresif buat perorangan, bisa dari 5% sampai 45%. Plus ada pajak tambahan buat rekonstruksi 2,1%. Kalau pemiliknya badan usaha, tarif efektifnya sekitar 36-38%. Wow, progresif ya? Iya. Terus nanti kalau Anda jual propertinya, keuntungannya kena pajak keuntungan modal atau capital gains tax. Tarifnya beda tergantung udah berapa lama Anda pegang properti itu. Kalau kurang dari 5 tahun, tarifnya lebih tinggi. Oke. Ada lagi? Ada lagi nih, khusus buat non-residen. Pas jual properti, nanti 10,21% dari harga jualnya itu akan dipotong langsung sebagai withholding tax atau pajak pemotongan. Ini semacam jaminan bayar pajak keuntungan modal tadi. Nanti bisa Anda klaim kembali sebagian kalau ternyata pajak terutangnya lebih kecil, tapi prosesnya perlu waktu. Belum lagi kalau nanti bicara soal pajak waris dan hadiah kalau asetnya di Jepang. Waduh, banyak banget ya lapisannya. Makanya, karena serumit ini sangat-sangat disarankan buat pemilik non-residen untuk nunjuk tax representative atau perwakilan pajak di Jepang.
Jadi ada orang atau badan lokal yang bantu urusin semua kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak Anda tepat waktu. Oke. Wajib dicatat itu, perwakilan pajak. Nah, setelah dengar semua kerumitan ini, tapi juga peluangnya, gimana sih kondisi pasar properti di Jepang sekarang? Masih oke nggak buat investasi? Pasar residensial Jepang belakangan ini sebenarnya cukup kuat loh. Ada beberapa faktor pendorong. Suku bunga pinjaman di Jepang itu kan rendah banget, bahkan negatif. Terus, nilai tukar yen lagi lemah. Jadi buat investor asing, harga properti kerasa lebih murah. Pariwisata juga udah mulai pulih pasca pandemi. Ini ikut dorong permintaan properti sewa jangka pendek atau buat akomodasi. Harga kondominium baru di Tokyo bahkan sempat cetak rekor tertinggi. Oh iya, jadi permintaan masih tinggi ya? Iya, kalau bicara yield atau imbal hasil kotornya pendapatan sewa tahunan dibagi harga beli, mungkin kalau dibanding negara lain kelihatan moderat ya, nggak setinggi di beberapa negara berkembang misalnya. Tapi, karena biaya pinjaman atau KPR di Jepang itu sangat rendah, kalau dihitung-hitung, net yield setelah biaya pinjaman bisa jadi tetap menarik. Kota-kota besar kayak Tokyo, Osaka, atau daerah wisata populer seperti Niseko di Hokkaido itu sering direkomendasikan. Ada contoh kasus nyata nggak orang Indonesia misalnya yang berhasil beli properti di Jepang dari luar negeri? Ada cerita menarik nih dari sumber kita, ada WNI namanya Fajar, dia tinggalnya di Bangkok. Nah, dia ini berhasil beli 2 rumah Akia, itu loh rumah tua yang kosong, di area sekitar Tokyo. Benar-benar dari jarak jauh prosesnya. Wah, keren. Gimana detailnya? Satu rumah dia beli di daerah Kawagoe. Total biaya, termasuk renovasinya, sekitar 6,2 juta yen. Target sewanya sekitar 50-60 ribu yen per bulan. Kalau dihitung yield kotornya, bisa sekitar 10%. Satu lagi di Yokohama, total biayanya sekitar 10,2 juta yen. Target sewanya 90-100 ribu yen per bulan. Ini yield kotornya malah bisa di atas 10%. Wow, menarik itu. Tapi pasti tantangannya besar ya beli jarak jauh gitu. Betul. Kuncinya, kata dia, itu di kepercayaan penuh sama agen real estate lokal yang dia pakai. Agennya yang bantu semua proses dari A sampai Z, termasuk ngurusin renovasi. Jadi penting banget pilih partner lokal yang tepat. Oke, jadi kesimpulannya nih ya dari obrolan kita, beli properti di Jepang sebagai orang asing itu sangat memungkinkan. Tapi prosesnya memang nggak simpel, perlu persiapan matang, dan pemahaman detail. Betul. Ingat tadi, punya properti bukan berarti otomatis dapat visa tinggal ya. Itu 2 hal beda. Siapkan juga dana ekstra buat biaya-biaya awal dan tahunan yang ternyata lumayan banyak. Dan kalau Anda nggak tinggal di sana, manajemen properti dan urusan pajak itu jadi krusial banget. Iya, tepat sekali. Pasar properti Jepang memang menawarkan peluang, apalagi dengan kondisi yen dan suku bunga saat ini. Tapi riset mendalam sebelum terjun itu wajib hukumnya. Nah, sebagai penutup mungkin ada pesan terakhir. Mungkin satu hal untuk Anda renungkan ya, memiliki aset di negara lain, apalagi negara dengan sistem administrasi dan budaya yang mungkin beda jauh seperti Jepang, itu butuh komitmen jangka panjang. Ini bukan cuma soal hitung-hitungan finansial untung rugi, tapi juga soal kesiapan Anda menavigasi birokrasi, bahasa mungkin, dan pengelolaan jarak jauh. Jadi, pertanyaan pentingnya adalah, seberapa besar tingkat keterlibatan waktu, energi, perhatian yang Anda siap curahkan untuk petualangan properti di Jepang ini? Coba pikirkan baik-baik sebelum melangkah.